Madani. Karena setelah kehadiran Nabi, Madinah yang awalnya penduduknya ini tidak berperadaban menjadi sebuah kota yang penuh peradaban. Orangnya berkeilmuan tinggi, berakhlak mulia, maka disebut dengan Madinah. Madinah ini juga punya nama lain. Ada yang kalau malaikat Jibril menamakan dengan Thaibah. Ya Thaibah, ya Thaibah, itu ya. Ya dawal ayana. Thaibah itu nama kota Madinah. Disebut Thaibah karena memang tanahnya itu baik, tanahnya itu subur. Madinah. Yang beri nama adalah malaikat Jibril ketika malam Isra Mi'raj. Ketika Isra sampai ke Madinah, tanah Madinah ini disebut dengan Thaibah. Ada yang lagunya ya, Thaibah itu dulu yang viral itu siapa itu? Sulis ya. Ya, Sulisnya. Nah, sebelum bernama Madinah ini apa? Kota Madinah itu disebut dengan kota Yasrib karena orang yang pertama kali babat alas itu Yasrib. Yasrib ini keturunan dari Nabi Nuh. Kemudian Nabi dihijrah ke Madinah dan wafat di Madinah dan dimakamkan di Madinah. Dan makam Nabi di mana ya? Makam Nabi itu di mana dulu Nabi wafat, yaitu di Hujrah Asy-Syarifah, yaitu di kamarnya Siti Aisyah. Wa annahu lan setuhune Kanjeng Nabi iku shadikun, iku wong kang bener ijami ima ing dalem sekabehane perkara ahbarahu kang awe habar sapa Kanjeng Nabi bi kelawan ma. Famin dalika mongko iku setengah saking mengkono ma ahbaro bihi adzabul qabri utawi siksa kubur. Wa na'imuhu lan kenikmatan kubur, wa su'alul malakaini lan pitakone malaikat loro. Mungkarin rupane malaikat mungkar, wa nakirin lan malaikat nakir. Wal ba'su lan kebangkitan, wal hasyru lan den giring, wal kiamatu lan kiamat, wal hisabu lan hisab, was sawabu lan ganjaran, wal adzabu lan siksa, wal mizanu lan timbangan, wan naru lan neraka, wasyiratu lan wat, wal haudu lan telaga, wasyafa'atu lan syafa'at, wan naru wal jannatu lan swarga, wal khuludu lan langgeng, war ru'yatu lan bisa ningali lillahi maring Allah Ta'ala moho luhur sapa Allah fil jannati ing dalam swarga. Nah, niki termasuk keharusan kita sebagai kandungan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus yakin, kita harus iman mantap di dalam hati kita bahwa Nabi Muhammad itu orang yang benar, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang tidak bohong, orang yang tidak salah dalam semua hal yang diberitakannya. Ya. Jadi nopo mawon sing diceritakne Kanjeng Nabi iku mesti bener, baik berupa hukum,
baik itu perkara yang gaib, artinya sesuatu yang bersifat supranatural, atau sesuatu yang menjadi cerita Nabi tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kabeh sampean kudu percaya. Kok kamu kok tidak percaya? Malah ora percaya. Jarine enek dino kiamat wis ora percaya. Ketika ingkar, tidak percaya hal-hal yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu termasuk adalah hal-hal yang maklum doruri. Maklum doruri itu wong kabeh wong roh, kabeh wong ngerti. Ya, misalnya tentang kiamat, tentang malaikat, tentang kitab, tentang qada qadar, tentang adanya siksa kubur, tentang adanya nikmat kubur. Ini kan semua orang tahu, namanya maklum doruri. Bocah cilik roh, ora usah kudu dadak S1, S2, S3, S2. Iki wis roh. Ini maklum doruri. Orang kok ingkar terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, dan sesuatu ini termasuk sesuatu yang maklum doruri, kabeh wong roh, maka orang itu hukumnya adalah kafir. Man angkaro syai'an min dalika wa kana ma'luman minad dini bidzarurah kafar. Orang yang ingkar satu perkara saja dari hal-hal yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesuatu itu adalah sesuatu yang maklum minad dini bidzarurah, sesuatu yang kabeh wong roh, maka orang semacam ini hukumnya kafir. Maka hati-hati. Nah, di antara sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah adalah tentang azabul qabri, siksa kubur. Itu siksaan yang berada di alam barzah. Alam apa? Barzah. Nah, wong Jawa barzah. Nah, barzah itu alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Ini dipisah dengan alam barzah. Nah, wong Jawa barzah, bar pecah. Bar pecah. Ini disebut dengan azabil qabri, siksa kubur. Ini hanya lil ghalabah. Umumnya wong ku bar mati kan dikubur. Sehingga kemudian siksaan yang terjadi setelah kematian disebut dengan azabil qabri. Walaupun toh sebenarnya azabul qabri itu tidak terjadi di kuburan. Nah, misalnya nek wong mati di bom Israel misalnya. Insyaallah saudara-saudara kita yang ada di Palestina semoga oleh Allah diberi pertolongan melawan Zionis Israel, ya Allah. Orang yang mati tapi tidak dikubur. Misalnya ada orang mati itu disalib. Zaman dulu kan ada orang karena memberontak negara akhirnya mati. Setelah mati tidak dikubur, disalib di pintu gerbang negara sampai hancur, sampai membusuk. Misalkan orang ini orang jahat, orang jelek, ahli maksiat, disiksa kubur. Apakah ada siksa kuburan? Ada. Walaupun tidak dikubur. Atau misalkan orang mati tenggelam di laut, dipangan ikan paus. Ketika misalnya dia itu memang orang yang ahli maksiat, apakah tetap ada azabil qabri? Ya ada azabil qabri. Ya, maksudnya azabul barzah, azab yang berada di alam barzah. Karena umumnya wong mati dikubur, maka kemudian disebut azabil qabri. Itu namanya lil ghalabah. Umume kaprae siksaan itu terjadi di kuburan. Karena ya rata-rata wong mati ya dikubur. Nah, ada kuburan, ada siksaan. Ini yang kita wajib percaya, wajib yakin.
Wajib yakin karena Nabi sudah menyampaikan bahwa ada siksa kubur. Ya. Ini ada kelompok-kelompok yang tidak percaya terhadap siksaan kubur, tidak percaya. Ada di dalam Al-Quran itu difirmankan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Ya, neraka itu setiap pagi dan sore yu'raduna, didekatkan kepada mereka, diparak nih, diduduh nih, ini loh neraka, sehingga kemudian dia bisa merasakan siksaan neraka tersebut. Ya, tentunya siksaan kubur ini bagi orang kafir, bagi orang munafik, bagi orang mukmin yang maksiat. Semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari siksa kubur. Amin ya robbal alamin. Pas salat niku di kita tasyahud akhir dungane kang ngono, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Setiap salat kita berdoa seperti itu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa kubur, siksa neraka, dari fitnah ketika hidup, fitnah setelah kematian. Belum, coba air minum. Oke, Jun. Yang kedua, kita yakin ada nikmat kubur. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Lah. Kita yakin juga wajib yakin adanya nikmat kubur. Ya. Nah, di antara nikmat kubur itu kuburane Padang, kuburane Jembar. Mana wong Jawa hitungane muga-muga Padang kubure Jembar kembar Padang kubure Jembar kubure. Nah, iku tausi'uhu. Nah, kemudian di antara bentuk nikmat kubur itu di alam kubur, di alam barzah itu dia bisa merasakan nuansa surga, bau wewangiannya, sehingga dikatakan Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya taman dari taman-taman surga. Nah, ini bisa diartikan bahwa ketika orang mukmin yang ahli ibadah, ketika di alam barzah itu memang dia sudah merasakan kenikmatan surga, sudah bisa melihat kenikmatan surga. Kemudian kita harus yakin, wajib yakin bahwa ketika di kuburan itu akan ada dua malaikat yang bertanya, yaitu malaikat mungkar dan malaikat nakir. Malaikat mungkar dan nakir, ya, itu mungkar nakir. Disebut mungkar dan nakir itu karena memang malaikat ini datang dengan wajah yang menyeramkan, bisuratin mungkarotin, dengan wajah yang menakutkan. Ada yang memberikan sifat bahwa malaikat mungkar nakir itu rupane wireng, asrokoni mripate mecicil, sing mecicil mripate ini ayunuhuma kakudurin nuhas, dikoyok kendil, mripat koyok kendil tembogo, ya. Suarane koyok bledek. Nek omongan malaikat iki nakoki kowe marrabbukuma, nek omongan iki koyok bledek, dari mulutnya keluar api. Wah, neng tangane nyekel godo, mitrokun, nyekel godo.
Kok ditakoni kok plegak-plegok, ya antem nendas.